Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini Allah masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat menggunakan dua nikmat ini untuk terus-menerus meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa ACTV yang berkah Allah, pagi ini kita akan mengangkat satu tema yang penting untuk sama-sama kita ketahui. Tema itu adalah tantangan dakwah di era teknologi informasi. Ya, jadi memang sedikit ilmiah nih Ustaz, tema ini. Tapi memang tema ini sangat penting untuk diketahui karena memang kita melihat kemajuan-kemajuan dakwah di masyarakat itu sangat penting dengan menggunakan fasilitas media-media teknologi informasi. Jadi tidak lagi seperti dulu yang mengandalkan verbal, dakwah-dakwah, pembicaraan, omongan dan seterusnya, tapi sekarang lebih banyak menggunakan media-media. Dan kalau kita tidak mampu memanfaatkan media-media ini, justru masyarakat akan hancur dengan virus-virus informasi keliru yang mereka terima. Baik, bersama kita sudah hadir seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi di layar televisi kita. Beliau bernama Dr. Andri Nirwana, MAG. Ya. Beliau adalah dosen dari Serambi Mekah ya. Baik. Silakan Ustadz menjelaskan tema yang kita ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa ACTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berjumpa lewat media juga ya, media televisi. Media televisi, media mainstream televisi untuk menyampaikan dakwah kami di pagi ini ya. Menyampaikan informasi tentang agama kepada para pemirsa di rumah semuanya. Semoga dalam rumah, dalam lindungan Allah SWT, keberkatan masuk dalam rumah semuanya kepada anggota-anggota keluarga. Tak lupa pula kita selawat tak jenuh-jenuh, ya, tak bosan-bosan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada para pejuang-pejuang sabiqunal awwalun pada masa-masa di awal. Mudah-mudahan mereka semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tepat bulan Maulid Ustaz. Iya, bulan Maulid ya. 12 Rabiul Awal, hari ini hari libur. Hari Maulid. Nah, kita coba kalau bisa ya usahakanlah kita menirukan akhlak daripada Muhammad SAW. Bagaimana cara meniru? Ya, melalui media ya. Kalau tidak ada media ya bagaimana juga Ustaz. Minimal medianya adalah kita usahakan bagaimana cara hari ini kalau di rumah tidak ada buku sirah Nabi ya. Buku sejarah tentang Nabi, pergi ke toko buku cari, taruh di rumah. Jadi apa namanya minimal nggak bisa kita baca, dibaca sama anak-anak, baca sama istri. Ya. Jadi itu istilahnya bukti kita, ya, kita cinta kepada akhlak ataupun sifat daripada Nabi Muhammad SAW. Nah di Aceh dalam sejarahnya itu peringatan kelahiran Nabi kan sampai 100 hari saya, 3 bulan. Itu adalah amaran atau perintah, the code of sultan kalau bahasa Inggrisnya, the code of sultan. Jadi itu amaran daripada sultan, instruksi daripada sultan untuk merayakan Maulid Nabi ya di Aceh itu selama 100 hari. 100 hari lebih kurang 3 bulan. Nah di sini kita lihat pada masa itu media ini adalah untuk media untuk mengumpulkan atau menjumpakan antara satu kampung dengan kampung lainnya, satu mukim dengan mukim lainnya, untuk mempererat tali silaturahim. Nah hari ini silaturahim itu sudah sangat simpel dengan zaman teknologi sekarang ya. Yaitu dengan apa namanya gadget ataupun handphone yang ada di kita melalui media seperti apa namanya Facebook ya,
face wajah, buku wajah, wajah buku. Kemudian WhatsApp, ya, WhatsApp bro, ya, apa kabar, ya, WhatsApp bro. WhatsApp, ya, kemudian ada media-media lainnya yang itu sekedar apa namanya, maaf kalau kita sering eksis media-media tersebut, maka seolah-olah kita tuh apa namanya, kawan-kawan kita tahu bagaimana perkembangan kita, bagaimana kabar kita. Bahkan sampai ke mancanegara, ya, sampai ke penghujung dunia pun mereka tahu apa yang kita buat hari ini. Dan itu guna media. Dan juga Ustaz, dakwah kita ini alhamdulillah maksudnya diposting di media YouTube, ya. Nah, jadi mungkin menarik bagi peneliti ke depan yang ingin melihat bagaimana apa namanya sumbangsih daripada Aceh TV ini terhadap daerah Aceh, memberi pencerahan kepada masyarakat Aceh. Nah, ini bisa apa namanya, datanya ada di YouTube. Ya, tinggal diakses, pilih judul yang sesuai dengan apa yang keinginan yang diteliti. Itu mungkin bercocok kepada ranah-ranah orang bidang-bidang komunikasi, ya, bidang komunikasi dan lain sebagainya. Nah, ini karena bertepatan dengan bulan Maulid, mungkin dakwah, ya, kita singgung-singgung ke situ sedikit karena supaya apa, ada impact dan ada pengaruh juga bagi kami di kesempatan yang berbahagia ini. Berangkat daripada dakwah, ya, dakwah mengajak, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya. Ajak orang, ya, ajak ke mana? Ajak ke sabili rabbika, ke jalan punya Allah, jalan model Allah tempuh atau jalan model yang Allah ridai. Ajak. Bagaimana cara ajaknya Pak Ustaz? Nah, macam-macam model, ya, sesuai sama kondisi yang mungkin ada di kita. Nah, di kita ini orang Aceh punya style ataupun psikologi ataupun sosiologi yang berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Bahkan sampai tadi pagi kami kena isi kajian di Masjid Belang Oi, ya, ada seorang jamaah mengatakan model orang India, Ustaz, itu kalau dakwah misalnya model India, kalau ada orang kumpul-kumpul di kedai kopi, datang satu orang berdakwah dari kedai kopi itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, siapa yang ingin mendengarkan dakwah saya pagi ini? Mereka malu untuk tidak menyahuti ajakan itu. Jadi cepat-cepat Ustaz langsung mereka bergerak ke masjid, 2 orang atau 3 orang datang ke masjid, dia dengar tausiah atau campaian ceramah daripada yang ngajak tadi. Setelah itu langsung mereka kembali ke Nah, ini tipikal karakter orang India. Mereka paling tidak istilahnya punya bahasa kedanyo hana gepe kiban bahasa haji, Ustaz, maksudnya hana kiban bahasa haji. Pokoknya enggak tabu lah orang. Artinya hana PKB. Artinya ada isi, ada balasan. Jadi langsung terespon, nah begitulah. Terespon jadi tidak ada spasi yang kosong. Ketika diajak, ya, mereka mau. Nah, itu karakter orang India. Nah, karakter Aceh lain lagi caranya. Nah, makanya harus kita pahami karakter sosial masyarakat. Kita pahami itu, maka semuanya itu akan mudah, ya, itu untuk dakwah. Orang Arab lain lagi, ya, orang Arab lain lagi. Nah, bagi profesi sebagai pendakwah, cibiran, ya, cemoohan, maki-makian, ya. Apalagi kita membawa misalnya dakwah yang di tempat kita itu minoritas, ya. Yang lainnya adalah mayoritas, kita minoritas. Nah, itu memang harus betul-betul memang punya strategi-strategi yang jitu, ya. Seperti Nabi Muhammad, ya, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, memahami diamalkan dari keluarga-keluarga terdekat dahulu, kemudian menyebar. Nah, karena Nabi adalah orang yang dituntun oleh Allah SWT, tidak pernah takut, ya, tidak pernah gentar dalam berdakwah. Nah, kita pun demikian, Pak Ustaz. Jadi kalau kita sudah mengambil jalan dakwah itu, jangan pernah gentar untuk melaksanakannya, untuk mendakwahinya. Nah, hari ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau di kota, ya, seperti kita tinggal di Banda Aceh, di Aceh Besar, ya. Itu di kota-kota yang di daerah lainnya, insya Allah kalau untuk dakwah medianya sudah ada, tempatnya pun jelas. Akan tetapi ada daerah-daerah atau spot-spot
yang titik tertentu di daerah-daerah yang tidak ada akses sama sekali dakwah itu. Malahan putus sekali, pengajian tidak ada, salat berjamaah pun tidak ada. Jadi sarana informasinya apa? Ya tidak ada. Ya, jadi kibanci ustaz cara mudip, kakak benar-benar laju. Mudip lagi biasa, ya. Mudip seperti apa? Pergi berkebun, ya, pergi ke gunung, ya kan? Jadi nggak ada sarana untuk kumpul-kumpul. Nah, indahnya Islam ini adalah dibuat, ya. Salat dianjurkan berjamaah. Jadi ada waktu berkumpul sama manusia. Ketika sudah berkumpul, apa yang terjadi? Komunikasi terbuka, ya. Bertukar informasi, bertukar yang orang yang dari laut kasih informasi laut, yang dari gunung kasih informasi gunung, yang dari darat. Jadi bercampur, informasinya terbuka, dan disinilah silaturahim terbentuk, informasi bagus itu memperkuat kita sesama. Nah, bayangkan di daerah yang tidak ada informasi sama sekali. Nah, dakwah inilah yang mesti. Bagaimana cara kita mempererat daripada hubungan mereka. Kita nggak tahu kadang yang di pojok kampung sana, sebuah rumah yang tidak ada makan mungkin 2-3 hari, kita nggak tahu. Nah, jadi kadang-kadang kalau tidak berkumpul, maka susah. Nah, tantangan dakwah di era sekarang ini memang lebih kompleks, ya. Kita dihadapi dengan hal-hal yang macam-macam. Terutama kita harus paham dulu, Ustaz, bagaimana objek yang kita dakwahi ini. Bagaimana karakter masyarakat hari ini yang dalam menerima dakwah tersebut. Karakter masyarakatnya. Masyarakat Aceh hari ini bagaimana? Apa yang disukai masyarakat pada umumnya? Masyarakat pada umumnya lebih suka kepada hal-hal yang simple, yang tidak berbelit-belit, yang mudah, kan begitu, Ustaz? Ya, betul. Jadi kalau ada ceramah Ustaz, ya, ilmiah, referensi bagus, ya, dan jelimet, rumit, memang susah dicerna, maka yakinlah Ustaz itu tinggal sendiri dia di mimbar. Pikiran orang jamaah itu sudah kemana-mana. Pikirannya sudah kemana-mana. Nah, tapi itulah karakter masyarakat hari ini. Kenapa demikian? Memang zamannya seperti itu. Zaman sekarang ini adalah orang kepingin yang simple-simple, yang mudah-mudah. Nah, seni daripada penceramah ini harus menyampaikan informasi itu dengan sifatnya adalah sederhana, cepat dipahami dan cepat tangkap. Paling enak tuh Pak Ustaz kalau model cerita. Cerita tuh kalau kita sampaikan tuh paling cepat meresap di hati, ya. Nah, itu karakter masyarakat hari ini. Nah, kemudian karakter yang kedua, masyarakat hari ini dia syarat akan hiburan, akan enjoy, akan entertain, akan maksudnya tidak perlu inilah ngeri-ngeri lah Pak Ustaz. Enggak usah cerita neraka lah Pak Ustaz. Cerita yang surga-surga, yang indah-indah begitu. Jadi syarat entertain, ya. Mengajak orang itu dengan bahasa-bahasa lucu, ya. Dengan bahasa-bahasa menghibur. Nah, itu paling cepat insyaallah responnya daripada masyarakat. Dan karakter yang berikutnya, masyarakat kita nak mau dia lama-lama, Ustaz. Lama-lama. Simple-simple saja, yang sederhana, singkat waktu, tapi dia mendalam dan cepat dicerna oleh pikiran. Nah, contohnya misalnya dakwah yang disampaikan lewat YouTube. Ya. Itu kalau dakwah panjang misalnya menghabiskan waktu kita bilang 30 menit, Ustaz. Itu pasti enggak. Tapi kalau dakwah yang sampaikan cuma 1 menit saja, itu lebih mencerna. Nah, ini adalah butuh tim, kreativitas yang membuat sebuah bingkai ceramah 1 menit saja sampaikan, dan itu mengena masyarakat, dan itu lebih bagus, lebih terkena. Makanya kita pandai menguasai kondisi zaman ini, ya. Kan insyaallah dakwah itu akan tersebar dengan bagus, dengan perfect. Nah, begitu Ustaz, lebih kurang, ya, bagaimana kondisi sekarang kalau kita compare, kalau kita bandingkan dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Nabi Muhammad sendiri, memang beliau sendiri langsung sebagai kita bilang? Ya, sebagai ikon. Baik Ustaz, nanti kita lanjutkan setelah kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.